satu-satunya sumber segalanya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau percaya 1-2 orang yang berkumpul, Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir dalam setiap hati kami. Karena Engkau adalah Allah yang omnipresent, Allah yang maha hadir. Dan kiranya kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan kami yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami juga percaya bahwa Engkau adalah Allah yang omnipotent, Allah yang tidak terbatas. Kiranya segala kami Tuhan yang berbeban berat, segala kami yang memiliki kekhawatiran Tuhan, kiranya Tuhan pada pagi hari ini memulihkan setiap kami, recharge energi kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan Engkau adalah Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu. Engkau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui dalamnya hati kami. Hanya Engkaulah Tuhan yang mengetahuinya. Kiranya pagi hari ini Tuhan menguduskan setiap kami. Menguduskan setiap tubuh jiwa roh kami. Agar apapun yang kami persembahkan pagi hari ini Tuhan, semuanya hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan diagungkan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua mata di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergenapi takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua harta di dalam dunia, semua tahta yang dapat tergenapi takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Dan semua karya yang telah terlukiskan, semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa
bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama kita katakan, sampai habis bumi sampai siang malam menyatu, kan ku puja hari ini menjadi teladan kami pagi hari ini Tuhan. Namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Segala puji, hormat, serta kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, kita mau katakan amin. Boleh lambaikan tangan kiri kanan, katakan selamat pagi, shalom semuanya. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, bersama kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Ya, saya mau Bapak Ibu Saudara pegangan dulu ya, supaya tambah lebih semangat ketika saya katakan siapa Tuhan kita, Yesus dahsyat. Itu ya. Kita mau sama-sama coba ya. Siapa Tuhan kita? Yesus. Sekali lagi lebih keras. Siapa Tuhan kita? Yesus. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Bersama kita katakan, ajaib Kau Tuhan,
Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan kami. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, dipersilakan untuk duduk Bapak Ibu Saudara. Amin. Oke, masih semangat walaupun tetap duduk ya. Kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Baik,
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk persiapkan hati Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau tundukkan kepala kita dan bersama kita akan menyatukan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah kami rasakan selama ini. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya itu oleh kontrol Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Dan ajar kami mengerti semuanya itu Tuhan. Walaupun kami ada dalam masa yang gelap, masa yang susah, masa yang sukar, namun kiranya kami tetap percaya bahwa kami adalah pemenang. Karena Tuhanlah Allah Bapa kami. Terima kasih, terima kasih. Ajar kami untuk menghormati hadirat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan perbuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku membalas kebaikan-Mu, tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan perbuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Yesus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Bersama kita mau katakan, dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan perbuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya
tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat-saat ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menjadi peristiwa yang sangat penting untuk kehidupan orang percaya. Karena dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, maka janji Tuhan di dalam Yohanes 14 dikatakan Tuhan berjanji bahwasanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia akan menyediakan apa? Tempat untuk orang percaya. Dan ini yang menjadi pengharapan kita sebagai umat Tuhan, bahwasanya dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan pasti menggenapi janji yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Dia masih ada di dunia ini. Dan saat ini juga kita akan mempelajari Bapak Ibu, makna penting, arti penting kenaikan Tuhan Yesus. Selain Tuhan menyediakan tempat tinggal untuk orang percaya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi hal yang penting, karena dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya katakan Tuhan Yesus menjadi pendoa syafaat bagi kita orang-orang percaya. Oleh sebab itu judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Pensyafaat Agung. Jadi dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, Tuhan menjadi juru doa. Agar apa? Agar kita orang percaya
sampai kepada janji Tuhan. Supaya setiap kita mengalami, menerima apa yang Tuhan janjikan. Sebab Tuhan tahu hidup di dunia ini, dalam hidup iman percaya itu tidaklah mudah. Oleh sebab itu Tuhan sendiri berdoa, jadi juru doa, juru syafaat bagi orang-orang percaya. Kita akan belajar firman Tuhan, kita baca di dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 6. Ibrani 8 ayat 1 dan 6 dikatakan begini Bapak Ibu. Inti segala yang apa? Kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan. Nanti Bapak Ibu pelajari ya di dalam Ibrani 8 ini. Saya hanya cuplik ayat 1 dan 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu apa? Pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia menjadi imam untuk setiap kita. Dia menerima pelayanan yang agung, karena Tuhan menjadi pengantara antara kita orang percaya dengan Bapa. Kalau kita pelajari di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, syafaat itu memiliki pengertian apa? Pengantara. Jadi kata syafaat ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian pengantara. Dan di dalam Ibrani 8 ayat 6, pengantara itu dalam bahasa aslinya mesites, yang artinya adalah orang yang berdiri, yang bisa mengintervensi antara dua. Jadi pribadi yang berdiri di antara dua pribadi, Bapak Ibu, pengantara. Ya. Jadi Yesus itu menjadi pengantara antara kita orang percaya dengan Tuhan. Dia menjadi pensyafaat agar kehidupan orang percaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, imam besar itu dipilih dari suku Lewi. Dan setiap tahun dia harus mempersembahkan korban pendamaian untuk bangsa ini. Tapi dengan kehadiran Yesus di muka bumi, menyelamatkan kehidupan kita orang percaya, orang berdosa diselamatkan, ya, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dan Yesus bangkit dan naik ke surga, maka kita memiliki pengantara, pensyafaat. Jadi Tuhan naik ke surga bukan hanya menyediakan tempat bagi kita, tapi dia juga menjadi pengantara antara kita orang percaya dengan Bapa. Ini yang harus kita mengerti. Posisi Yesus, karena dikatakan tadi, ini adalah Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, yaitu dia menjadi pengantara supaya perjanjian Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Ibrani 9 ayat 24 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Yang kuning ini kita baca sama-sama. 2, 3.
tetapi ke dalam surga sendiri untuk apa? Menghadap hadirat Allah guna apa? Kepentingan kita. Jadi menjadi pensyafaat Tuhan Yesus bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan siapa? Kepentingan kita, orang-orang yang menerima anugerah keselamatan. Jadi kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjadi pengantara kita. Untuk apa? Untuk memperjuangkan, saudara, kehidupan kita orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu Dia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ini tugas agung yang Tuhan Yesus emban ketika Dia naik ke surga. Dan ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Karena bagi Tuhan, saudara dan saya itu sangatlah penting. Amin. Sangatlah berharga. Sebab itu Dia mau tetap saudara menjadi pengantara antara Bapa dan kita yang sudah menjadi milik Kristus. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar apa yang menjadi syafaat Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus doakan untuk setiap kita orang percaya. Jadi Tuhan Yesus itu bersyafaat loh untuk setiap kita. Dan ini saudara dan saya harus tahu. Ya, kita akan belajar di dalam Yohanes 17. Ya, Bapak Ibu buka Alkitabnya Yohanes 17. Nanti baca Yohanes 17 satu pasal ini. Ya, judulnya itu doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi saya akan membaca beberapa ayat saja. Ya, nanti Bapak Ibu baca lebih lengkap di rumah satu pasal ini. Yohanes 17. Ya. Dan kita akan belajar di dalam ayat yang ke-9. 9 sampai 11 dan ayat 20. Perhatikan firman Tuhan ini. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Saudara harus tahu loh. Tuhan Yesus itu berdoa untuk kita loh. Untuk umat pilihannya. Jangan dikatakan aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk apa? Dunia aku berdoa. Tuhan Yesus berdoa untuk siapa? Untuk kita, umat pilihannya. Sebab Tuhan berkata, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Ya. Ayat 10 dikatakan, dan segala milikku adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11 dikatakan apa? Dan aku tidak ada lagi di dalam. Berarti kemana? Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi mereka masih di dalam dunia. Aku datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Bapa. Yesus datang kepada Bapa. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Dan ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi apa? Juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan Yesus bukannya berdoa untuk murid-muridnya secara jasmani saja, tetapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk mereka
apa? Orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pemberitaan. Siapa itu? Kita. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk murid-murid jasmani saja. Bukan hanya berdoa untuk umat pilihannya secara jasmani yaitu Israel saja. Tetapi Tuhan Yesus juga berdoa untuk setiap kita yang sudah mendengar firman Tuhan dan menjadi percaya di dalam namanya Yesus Kristus. Tuhan berdoa hari ini untuk saudara dan hal yang luar biasa yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Betapa Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Sehingga dia bersyafaat sampai hari ini dia pun bersyafaat. Supaya saudara dan saya mengalami keselamatan yang utuh. Menerima janji Tuhan sampai garis akhir saudara dan saya tetap di dalam Kristus. Apa yang Tuhan doakan itu menjadi gambaran isi hati Tuhan. Nanti makanya saudara baca Yohanes 17 ini Bapak Ibu. Ini hal luar biasa. Ini hatinya Tuhan Yesus. Betapa Tuhan sangat mengasihi saudara. Ya, sampai-sampai walaupun dia naik ke surga, dia tetap berdoa buat saudara dan saya. Amin. Ini berita yang penting yang harus kita pahami ya, akan hatinya Tuhan. Apa yang menjadi berita penting dari isi doa Tuhan Yesus ini Bapak Ibu? Hal yang pertama yaitu Tuhan ingin umat pilihannya yang sudah diberikan oleh Allah Bapa, orang percaya itu untuk dikuduskan. Jadi doa Tuhan Yesus yang pertama yang kita bisa pelajari adalah Tuhan Yesus berdoa supaya umat Tuhan itu dikuduskan. Nanti baca di Yohanes 17, satu perikop, satu pasal itu, tapi kita akan baca di ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Ini doa Tuhan Yesus kepada Bapa. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya mereka ini siapa? Orang percaya yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berdoa loh, kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Firman. Ayat 18 dikatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Betapa pentingnya arti kekudusan. Sampai-sampai Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka. Kuduskanlah orang-orang percaya ini. Sampai-sampai saudara, permohonan Tuhan Yesus itu meminta supaya setiap kita ini mengalami pengudusan di dalam kebenaran. Jadi kekudusan di dalam Tuhan itu penting. Karena itu menjadi topik yang Tuhan Yesus doakan. Tapi banyak orang percaya tidak melihat kekudusan sebagai hal yang penting. Tidak melihat kekudusan sebagai hal yang utama di dalam hidupnya. Banyak orang Kristen salah memahami kekristenan. Bahwasanya ketika kita percaya, Tuhan ingin ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita ini mengalami pengudusan dari Tuhan. Melalui apa? Kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman
firman Tuhan. Saudara, ini hatinya Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya umat pilihannya mengalami pengudusan? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat berjumpa dengan Bapa. Sehingga Tuhan Yesus berdoa, kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu itu kebenaran. Itu perkataan Tuhan Yesus. Menjadi hal yang penting sampai-sampai kekudusan menjadi pokok doa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu tanpa kekudusan tidak seorang pun, perhatikan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Coba baca ini saudara. 2, 3. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Tanpa kekudusan firman Tuhan, tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi kekudusan di dalam hidup kita orang percaya itu sangat penting. Katakan penting. Penting. Sampai-sampai itu menjadi doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Kata kejarlah kekudusan. Saya kasih garis kelap-kelip ini. Ini menunjukkan hal yang sangat-sangat penting. Tapi banyak orang Kristen menyalah artikan banyak kita malah mengejar apa? Berkat. Benar enggak? Padahal di dalam firman Tuhan tidak pernah Tuhan ngomong kejarlah berkat. Pernah enggak? Enggak pernah. Tapi di dalam firman Tuhan, Tuhan ngomong nih, kejarlah kekudusan. Yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita, kalau Tuhan Yesus saja berdoa supaya kita ini dikuduskan, jujur saudara, pernah nggak kita berdoa supaya hidup kita ini dikuduskan? Atau banyak kali kita hanya berdoa supaya hidup kita diberkati? Benar atau benar? Banyak orang Kristen itu berdoanya supaya hidupnya diberkati. Supaya hidupnya sejahtera. Tapi seberapa banyak kita berdoa untuk hidup kita supaya Tuhan kuduskanlah hidupku. Semakin hari semakin kudus. Karena sebenarnya ini yang penting saudara. Sebab peringatan ini tidak ada seorang pun melihat Tuhan tanpa kekudusan. Dan itu menjadi pokok penting doa Tuhan Yesus Bapak Ibu. Isi hati Tuhan. Tuhan tidak pernah mengajarkan saudara mengejar berkat. Malah firman Tuhan, berkat yang mengejar kita. Berkat itu ditambahkan, benar enggak? Bukan dikejar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan. Tidak dikejar. Tapi kekudusan itu dikejar. Diusahakan. Oleh siapa? Oleh hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari pelajaran doa Tuhan Yesus ini, kita harus berdoa supaya hidup kita itu dikuduskan. Amin. Jangan hanya berdoa supaya hidupmu sejahtera, hidupmu diberkati, itu tidak salah. Tetapi
hal yang lebih penting adalah ketika kita berdoa, minta Tuhan semakin menguduskan hidup kita, Bapak. Daud membuat mazmur. Dia berkata, selidikilah aku Tuhan. Apakah aku berkenan di hadapan-Mu? Apakah hidupku benar di hadapan-Mu? Selidiki hatiku Tuhan. Sehingga kita biasa nyanyi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Saudara, hati ini menjadi tempat di mana tidak ada manipulasi. Benar atau benar? Saya mau tanya di antara Bapak Ibu, siapa yang bisa membohongi hatinya? Di antara kita, siapa yang bisa berbohong terhadap hatinya? Tidak ada. Setiap kita tidak bisa membohongi hati kita, benar enggak? Saudara mencuri, saudara bisa berbohong pada orang lain. Tapi hatimu berkata apa? Mencuri. Tidak mungkin kita bisa membohongi hati, benar? Kalau hati saja tidak bisa dibohongi, apalagi Tuhan. Kekudusan itu muncul dari hati. Hati kita yang semakin dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Firman Tuhan. Sebab itu Tuhan ngomong, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku. Saudara, doa Tuhan Yesus adalah kuduskanlah mereka. Kalau Tuhan aja berdoa untuk kekudusan kita, masaan kita tidak mau bersafaat untuk dirimu supaya hidupmu semakin kudus di hadapan Tuhan. Amin. Semakin kita mengalami pengudusan Tuhan, tidak usah ngejar berkat. Berkat itu mengejar orang benar. Amin. Tugas kita adalah mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu menjadi hal yang penting. Kerinduan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan Yesus berdoa supaya kita dikuduskan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di ayat yang ke-24, Yohanes 17 ayat 24. Tuhan Yesus ngomong sama Bapa begini. Ya Bapa, apa? Aku mau. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Tuhan Yesus. Perhatikan. Kenapa Tuhan Yesus berdoa untuk Bapa itu menguduskan umat tebusannya? Karena Tuhan mau supaya di mana apa? Aku berada, mereka juga berada sama-sama dengan aku. Itu hatinya Tuhan. Tuhan ingin kita ini mengalami pengudusan supaya nanti kita ini sampai di mana Tuhan berada. Kita sampai kepada tempat di mana Yesus berada, Bapak Ibu. Amin. Saudara mau? Mau? Oleh sebab itu, doa-doa kita bukan hanya berkutat pada berkat, berkutat pada pergumulan, berkutat pada masalah, tapi berdoalah lebih daripada semuanya itu, berdoalah supaya hidupmu ini semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu wajib dikejar. Bukan masalah saudara hidup berkelimpahan sehingga wah dikejar kelimpahannya. Enggak. Karena bagi Tuhan
kekudusan itulah yang akan membawa kita di tempat di mana Yesus berada. Kekudusan itu, bukan berkat itu yang membawa saudara sampai di tempat di mana Yesus berada. Tapi kekudusan itulah yang membawa kita sampai di tempat Yesus berada. Jadi kalau kekristenan itu hanya berkutat kepada doa supaya diberkati, hidupmu itu terikat untuk kesenangan di dunia saja. Tapi tidak memfokuskan hidup untuk mencapai tempat di mana Yesus berada. Dan untuk kita mencapai tempat di mana Yesus berada, itu tadi doa Tuhan Yesus, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini loh doa Yesus luar biasa Bapak Ibu. Ya Bapa, aku mau. Dengan Engkau menguduskan mereka, aku mau. Mereka berada bersama dengan aku di tempatku. Ini yang lebih penting Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh diberkati. Boleh. Setiap kita harus menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Tapi bukan fokus mengejar berkat, tapi mengejar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan ngomong, carilah dahulu. Berarti apa? Utamakan, fokus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya hidupmu kudus, supaya hidup layak di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita menjadi orang-orang yang bersukacita di dunia, tapi terlebih kita sampai di tempat Tuhan Yesus berada. Amin. Berkat pertolongan itu ditambahkan, bukan dikejar. Sekali lagi. Jadi kalau ada orang percaya ngejar berkat, itu kualik Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencari Tuhan, berkat itu yang ngejar. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari doa Tuhan Yesus. Tuhan berkata begini, di ayat yang ke-11. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi siapa? Mereka masih di dalam dunia. Aku sudah tidak di dunia lagi, tapi mereka ini masih di dunia, Bapak. Ya, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Apa perkataan Tuhan Yesus? Peliharalah mereka apa? Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama apa itu? Nama apa? Nama apa yang diberikan Bapa kepada pribadi Yesus? Nama Yesus, Bapak Ibu. Sehingga firman Tuhan berkata, di dalam nama Yesus setiap lutut bertekuk lutut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berdoa, Bapa, aku ini tidak ada selalu bersama dengan mereka di dunia. Aku ini pergi ke surga, tempat di mana aku seharusnya berada. Mereka di dunia, benar enggak? Mereka masih di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka. Ini doa Tuhan Yesus loh. Peliharalah mereka, amin. Hatinya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi saudara, sampai-sampai Tuhan Yesus berdoa, Bapa pelihara anak-anakmu ini. Jadi yakinlah kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini,
percaya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu juga yang menjadi doa Tuhan Yesus. Peliharalah mereka di dalam namamu, nama yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang ajaib, Bapak Ibu. Nama yang berkuasa, nama yang agung. Engkau punya Yesus. Amin. Engkau harus punya kepercayaan, keyakinan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Amin. Di dalam nama Yesus. Nama yang agung. Filipi 2 ayat 9 sampai 10 Bapak Ibu. Dikatakan begini. Itulah apa? Sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Allah ini siapa? Bapa. Meninggikan dia. Dia ini siapa? Yesus, Tuhan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Supaya, baca, 2-3. Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Artinya kita punya Yesus, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, sehingga apapun bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Sakit penyakitmu bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Permasalahanmu bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Saudara harus punya keyakinan, aku punya nama Yesus di dalam hidupku. Nama yang berkuasa. Sehingga engkau jangan ragu ketika engkau menghadapi segala tantangan, hadapilah di dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Tuhan Yesus berdoa, peliharalah mereka di dalam namamu yang kau berikan kepadaku, yaitu nama Yesus Kristus, Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu ketika engkau berdoa, berdoalah di dalam nama Yesus. Ketika engkau menghadapi persoalan yang besar, hadapilah di dalam nama Yesus. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang. Tapi aku datang di dalam nama Tuhan semesta alam. Masalah yang kehidupan boleh menghampiri aku. Seperti Goliat yang begitu besar. Tapi percaya engkau punya nama di atas segala nama. Namanya Yesus, Bapak Ibu. Sebab itu jangan ragu, saudara. Kita itu punya nama di atas apa? Segala nama. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi sakit penyakit, belajar dalam nama Yesus, penyakitku sembuh. Amin. Dalam nama Yesus, persoalanku akan ku hadapi dan aku tampil sebagai pemenang. Dalam nama Yesus. Ada kesaksian hamba Tuhan ketika ditodong pistol, saudara. Pistol ini siap menembak. Dia cuma berkata, dalam nama Yesus. Tek. Dalam nama Yesus. Tek. Pistolnya enggak apa? Berfungsi. Bukan karena dia sakti, makanya orang Kristen tidak perlu jadi orang sakti. Amin. Saudara tidak perlu cari ilmu jadi orang sakti, pegang jimat, pegang apa, wah supaya saya aman. Dah, kamu sudah punya nama di atas segala nama. Namanya Yesus. Saudara tidak perlu cari yang kuat lagi di dunia ini.
Karena saudara punya Yesus. Saudara tidak perlu jadi kuat seperti orang dunia. Tapi jadilah kuat di dalam Tuhan karena engkau punya nama Yesus. Amin. Suatu saat saya doakan pelepasan di Kalimantan Barat, Bapak Ibu. Orang anak ini saya doakan pelepasan, lalu dia manifestasi, dia lari, Bapak Ibu. Wah, bahaya ini kalau lari. Jadi dia dalam manifestasi dia lari. Lalu Tuhan tiba-tiba memberikan satu impresi pada saya dan saya berkata, dalam nama Yesus, rebah. Jauh itu, anak itu rebah, Bapak Ibu. Karena kalau enggak, waduh, nyari kemana nanti? Dia lari. Dari situ saya belajar, waduh, bukan karena saya sakti, tapi karena nama Yesus yang kita perkatakan dengan iman, itu memiliki kuasa. Kita belajar. Nama Yesus, nama yang berkuasa, asal kita percaya. Di dalam namanya, maka kita mengalami mujizat. Perhatikan firman Tuhan ini. Kisah 3 ayat 16. Ya. Kisah 3 ayat 16. Dikatakan apa? Karena kepercayaan dalam apa? Dalam nama Yesus. Perhatikan kata ini. Kisah Rasul 3 ayat 16. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka apa? Nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi apa? Kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Dikatakan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Maka nama itu yang kamu percayai, nama yang berkuasa itu yang kamu percayai, itu akan menguatkan kehidupan kita. Itu yang akan menyatakan mujizat Tuhan. Katakan, memberi apa? Kesembuhan. Ini mujizat. Berbicara mujizat. Jadi ketika kita lemah, saudara berkata dalam nama Yesus aku kuat. Dalam nama Yesus aku mampu menghadapi ini. Dalam nama Yesus. Karena dalam nama itu ketika engkau berkata dengan kepercayaan iman, wah, nama itu akan memiliki kuasa yang dahsyat, Bapak Ibu. Amin. Kita ini punya nama Yesus. Itu sudah lebih dari cukup, tidak perlu yang lain. Amin. Saudara tidak perlu minta jimat-jimat, minta perlindungan. Ya tolong, lindungi saya, pagari saya. Kita ini punya Tuhan yang dahsyat kok. Ya. Malah kita minta perlindungan kepada yang lain. Wah, ada bayaran harga yang harus dibayar. Bukan hanya uang. Ketika orang minta perlindungan pada dunia kegelapan, kepada hal-hal kegelapan, tidak ada yang gratis. Selalu ada tumbal yang dia minta. Benar atau benar? Tapi Tuhan Yesus, dia memberikan nyawanya. Dia hari ini pun berdoa buat saudara kepada Bapa, supaya hidup saudara di dalam pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan di dalam namanya yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan andalkan yang lain. Saudara harus mempercayai nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Hal yang ketiga, saudara, yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Hal yang kedua,
menjadi satu. Ini hal ketiga ya, untuk menjadi satu. Yohanes 17, 20 sampai 22. Jadi nanti Bapak Ibu tolong dibaca Yohanes 17. Saya hanya mencuplik ayat-ayat ya, yang akan kita bahas. Karena kalau kita membaca satu pasal, waktunya habis Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya. Ayat 20 dikatakan begini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus berdoa yang pertama, supaya kita ini dikuduskan. Benar? Hal yang kedua yang Tuhan doakan kepada Bapa, supaya kita ini dipelihara di dalam namanya, yaitu nama Yesus. Yang ketiga, supaya kita ini menjadi satu. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kesatuan ada kemuliaan. Di dalam kesatuan ada kemuliaan Tuhan. Sebab itu Tuhan inginkan gereja Tuhan itu bersatu, tidak terpecah-pecah. Jadi satu kesatuan supaya kuat, benar enggak? Supaya kuat. Karena di dalam kesatuan itu ada kemuliaan, Tuhan tadi ngomong. Dan Tuhan berdoa supaya gereja Tuhan tidak terpecah. Memiliki hati yang sama seperti hatinya Tuhan. Begitu juga dengan doa Bapak Ibu. Di dalam kesatuan doa itu punya kuasa yang luar biasa. Kesatuan gereja itu banyak hal kalau kita bahas. Saya mau bahas untuk hal doa. Tuhan ingin ada kesatuan di dalam kita berdoa. Ya mungkin kita berkata, Pak aku sudah doa kok sendiri. Itu ya enggak salah. Tapi juga Tuhan inginkan supaya kita ikut di dalam kesatuan. Artinya kalau kesatuan menjadi satu itu berarti ada berapa? Cuma satu? Nah, kalau menjadi satu itu berarti lebih dari satu. Kesatuan itu sesuatu yang lebih dari satu tapi menjadi satu. Lah, itu yang Tuhan kehendaki supaya kita mengalami kemuliaan. Termasuk di dalam doa. Mungkin kita bisa berkata, saya berdoa sendiri. Oke, tidak salah. Itu doa pribadi. Tapi juga Tuhan inginkan kita mengambil bagian di dalam kesatuan doa. Perhatikan ini Bapak Ibu. Matius 18 ayat 9 sampai 20. Coba dibaca. 2, 3. Dan lagi aku, siapa ini? Tuhan Yesus berkata kepadamu, jika apa? 2 orang berkumpul, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah, apa yang kelap-kelip itu? Meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh siapa? Bapakku yang di surga.
dua orang bersatu, berdoa sepakat. Besar kuasanya Bapak Ibu. Suami istri berdoa syafaat, bersepakat di dalam doa. Oh, besar kuasanya. Apalagi ditambah anak-anaknya. Dikatakan dua orang saja sepakat. Wah, minta apapun, wah, dikabulkan. Siapa yang pingin? Semua. Benar. Ada yang pingin nggak dikabulkan doanya? Semua pingin dikabulkan. Tapi kita ini seringkali nggak mau sepakat. Suami istri nggak mau sepakat. Sepakat itu hatimu yang sepakat, Bapak Ibu. Dengan anakmu pun sepakat. Doa sepakat. Karena di ayat 20 dikatakan begini. Sebab di mana dua atau tiga orang apa? Berkumpul dalam namaku. Perhatikan, dalam namaku. Nama siapa? Yesus. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tapi seberapa banyak orang percaya kalau diajak kumpul doa, apa? Angel wis, angel. Tapi dia getol Bapak Ibu. Makanya saya bilang doa malam itu, bertahanlah sampai akhir. Saya rindu, bukan untuk memenuhi, bukan untuk banyak-banyak Anda. Tapi untuk saudara dan saya mengalami kuasa Tuhan, Bapak Ibu, ketika engkau mau bersatu di dalam doa. Engkau mau berkumpul berdoa. Jangan hanya jerit kepada Tuhan, lihat ada masalah saja, tapi kita tidak mau bersatu di dalam doa. Bersyafaat. Walaupun hati ini miris kalau lihat doa malam. Tidak banyak jemaat Tuhan tempat ini yang mau berdoa. Tapi hati saya itu merindu. Bapak Ibu mau berkumpul berdoa. Amin. Kalau dibilang sibuk, saya yakin semua sibuk. Kalau tidak ada waktu, semua selalu bilang tidak ada waktu. Tapi bagaimana kita mengerti bagian yang terbaik dalam hidup ini. Saya undang Bapak Ibu, ayo Kamis itu datang doa malam. Bukan hanya untuk memenuhi sofa-sofa tempat duduk, bukan. Tapi saya rindu ini loh saudara. Saudara mengalami kehadiran Tuhan dan ayat 19. Sepakat meminta apapun. Sepakat minta jiwa-jiwa penuhian. Ayo sepakat. Minta anugerah Tuhan untuk gereja Tuhan tempat ini. Supaya ada lawatan Tuhan. Jangan hanya gombar-gembor lawatan Tuhan untuk gereja ini. Tapi doa enggak mau. Itu omong doang saya katakan. Ayo ambil bagian di dalam doa syafaat. Datang bersekutu doa. Minta anugerah Tuhan. Kalau Tuhan aja berdoa untuk kita, kita pun harus berdoa untuk hidup kita dan untuk jiwa-jiwa Bapak Ibu. Amin. Ya. Saudara harus memahami ini. Karena di dalam berkumpul dua orang, Tuhan hadir. Sepakat. Wah, ada kuasa yang akan Tuhan kerjakan. Coba kalau kita ini sepakat.
berdoa sama-sama. Saya yakin lawatan Tuhan dahsyat untuk gereja Tuhan ini. Bahkan saudara yang berdoa akan dilawat oleh Tuhan. Ini banyak antara kita, itu tugasnya Pak Dedi. Pak Dedi sama Ibu Dedi. Bukan, ini tugas kita. Mereka tadi loh. Mereka itu siapa? Orang percaya, bukan pendeta mereka itu, tapi orang percaya. Berarti tugas saudara dan saya juga berdoa, itu tugas orang percaya. Kalau Tuhan Yesus saja mau bersyafaat untuk hidup kita, masaan kita tidak mau bersyafaat untuk diri kita dan untuk orang lain, Bapak. Saya coba gerakkan walaupun tidak banyak. Teman-teman, saya datangi. Saya sharing, ayo. Kapan? Kalau cuma kita berbicara lawatan-lawatan tapi tidak ada yang mau mulai kumpul, berdoa, ya itu angan-angan. Kita ingin Ponorogo dilawat tapi tidak ada yang mau berdoa. Saya mulai ajak. Ya. Teman-teman hamba Tuhan, pendoa. Yang tadinya cuma 4, sekarang puji Tuhan tambah 6, tambah 8, dan saya rindu tambah lagi. Saya bilang sama mereka, enggak harus pendeta, jemaatmu yang rindu doa, datang. Mungkin kita belum punya tempat untuk berdoa, pakai dulu aula gereja GBT. Kan enggak apa-apa toh Bapak Ibu? Posnya itu di belakang. Saya ajak mereka berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk bangsa dan kota. Karena doa itu besar kuasanya Bapak Ibu. Apalagi orang-orang yang mau berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Di situ aku ada kata Tuhan. Di tengah-tengah mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang dipilih tadi. Sebabnya anak Tuhan ayo. Mulai bangun hidupmu. Mau berdoa. Bukan hanya doa pribadi, tapi doa korporat bersama-sama di dalam kesatuan. Amin. Saya undang, Kamis datang. Besok Selasa ini ada doa jaringan doa sekota. Ya, saya namakan jaringan doa sekota. Hamba-hamba Tuhan beberapa rekan ikut doa. Kita berdoa untuk kota. Kita kadang doa keliling. Ya. Perlu pengorbanan, perlu. Ya, perlu pengorbanan. Doa keliling waktu mereka kita ajak keliling, kita nyanyi keliling kota, kita nyanyi, kita serukan nama Yesus. Tembok Yeriko saja jebol Bapak Ibu. Benar? Tanpa berperang fisik, tembok Yeriko jebol. Kalau kita membawa nama Yesus, saya yakin kota ini pun akan jebol dan dilawat Tuhan. Akan ada tuaian. Pak, mosok doa tok. Loh, bangsa Israel juga disuruh apa coba? Muter aja loh. Benar enggak? Sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 1 kali. Di hari yang ke-7 putar 7 kali. Temboknya runtuh. Saya mengatakan, permasalahanmu segitu besar, kamu tidak bisa berjuang dengan kekuatanmu. Tapi ketika engkau mau berdoa, runtuh tembok permasalahanmu. Amin. Ayo toh, jemaat Maranatha, bangkit. Bangkit. Ya. Untuk kita juga memiliki kerinduan mengalami lawatan Tuhan. Kesatuan dalam Kristus membawa lawatan Tuhan yang dahsyat. Perhatikan Kisah 2 ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati apa? Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam
Setiap hari kita ini diajak kumpul seminggu sekali, 2 kali aja kadang-kadang. Ini setiap hari. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Perjamuan kasih. Harusnya gereja juga harus sering-sering perjamuan kasih. Ngamen cuma 1, Pak. Jemaat mula-mula perjamuan kasih, membawa pecahannya berkumpul dimakan bersama-sama. Ya toh? Tak ajak perjamuan kasih, gak usah toh Pak. Saya katakan perjamuan kasih itu bukan masalah makan minum, tapi kita ini loh bersama. Amin. Gembira dan tulus hati. Jadi kalau perjamuan kasih harus gembira, bawa makanannya harus jangan ini Pak, tangi isu aku. Cok sering-sering ya. Dengan gembira dan tulus. Makanya saya bilang bawa apa saja asal tulus. Perhatikan ayat 47-nya. Sambil memuji Tuhan dan mereka disemukai semua orang. Tiap-tiap hari, yang keras, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau saudara mau berkumpul, bersyafaat, banyak orang jiwa akan diselamatkan. Amin. Masalahnya paradigma kita kadang-kadang, itu tugasnya Pak Pendeta lah, cari jiwa. Itu tugas kita semua untuk bersyafaat, untuk kita ini sama-sama mengerjakan. Sehingga perhatikan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Yang nambah siapa? Yang nambah siapa? Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Memuji Tuhan. Lalu apa lagi? Berkumpul, berdoa. Menyampaikan berita sukacita, berita keselamatan. Kalau kita dipertemukan, sampaikan. Ya. Di dalam bait Allah, bukan di rumah loh. Di dalam bait Allah. Seberapa kita mau berkumpul untuk berdoa Bapak Ibu? Wah, saya begitu yakin kalau jemaat Tuhan ini, wah, sepakat, guyup, doa bareng, jam-jam doa. Bukan hanya doa malam, kalau kita ini, wah, kita bikin konser doa. Tapi kalau kita tidak mau bersyafaat, ya kita berteori. Ini jangan gembar-gembor lawatan, tapi kalau tidak mau mengerjakan, paling tidak kita mau berdoa. Amin. Tuhan Yesus bersyafaat untuk kita, orang-orang pilihannya, supaya kita dikuduskan, supaya kita dipelihara, supaya kita mengalami kemuliaan di dalam kesatuan. Amin. Percaya, ketika engkau bersyafaat buat orang lain, masalahmu Tuhan selesaikan. Ketika engkau berdoa buat orang lain, pergumulanmu Tuhan selesaikan. Tapi masalahnya banyak orang hanya bergumul pada dirinya sendiri, tapi tidak mau bersyafaat buat orang lain. Belajar berdoa untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk rekan sepelayanan kita, untuk orang-orang mungkin di samping kanan kiri. Berdoa, syafaat, sebutkan, berkati Pak Molo, gitu, supaya kambingnya beranak banyak.
Loh, siapa tahu diberkati ngundang saudara sembelih kambing guling. Gura ya, tapi diberkati Pak. Amin. Iya, berdoa syafaat. Ada rekan yang sakit, belajar doakan. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Bukan hanya melalui saya pendetanya, tapi di dalam nama Yesus Anda berdoa, ada kuasa. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia menjadi pensyafaat agung dalam kehidupan kita orang percaya. Mulanya, kalau Tuhan Yesus saja mau bersyafaat bagi kita, harusnya kita pun mau berdoa untuk hidup kita dan bersyafaat buat orang lain, Bapak Ibu. Amin. Jangan hanya minta berkat, berkat pasti ditambah. Berdoalah supaya hidup kita ini semakin dikuduskan. Mari datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita pujikan, sampaikan pada Yesus segala beban. Minta tolong LCD, mungkin ada yang kita mau pujikan sebuah lagu Bapak Ibu. Mungkin ini baru, tapi kita mau belajar. Pujian ini berkata, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu, dan pasti Dia memulihkanmu. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan itu tidak jauh, Dia hanya sebatas doa. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya jauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkan. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus,
Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Lagu ini sederhana Bapak Ibu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidup. Dia hanya sejauh doa. Doa itu menjadi hal yang penting dalam kehidupan orang percaya. Iya. Kalau kita tidak mau berdoa, kita tidak memiliki kekuatan. Belajar untuk berdoa syafaat. Mungkin kita banyak pergumulan, tapi belajar untuk berdoa buat orang lain. Maka percaya, ketika engkau mau bersyafaat untuk orang lain, pergumulanmu Tuhan selesaikan, persoalanmu Tuhan selesaikan, penyakitmu Tuhan sembuhkan. Kalau Tuhan saja sampai hari ini masih berdoa untuk saudara dan saya, supaya kita ini tetap hidup kudus, maukah kita juga berdoa untuk hidup kita, supaya semakin hari semakin dikuduskan di dalam kebenaran. Amin. Dan firman Tuhan itulah kebenaran. Sebab dengan kekudusan kita akan sampai di tempat di mana Yesus berada. Nyanyikan dengan lembut lagu ini. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus Nama yang segala berkuasa. beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Amin Tuhan. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Haleluya.
nama. Aku berkata, terimalah keajaiban Tuhan. Amin. Alami persekutuan di dalam kemuliaan. Ya Bapak. Biar kita dikuduskan di dalam nama-Nya. Amin. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kiaralah asyanta. Biar apa yang kita dengar, kebenaran yang kita dengar, itu membawa pengertian dan membuka hati kita. Amin. Supaya kita tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kalau Tuhan hatinya begitu mengasihi, sampai-sampai dia terus bersyafaat, supaya setiap kita mengalami janji Tuhan seutuhnya. Biar kita juga mau berdoa untuk hidup kita supaya semakin dikuduskan. Kita mau berdoa buat orang-orang lain supaya mereka pun mengalami kasih kemurahan Tuhan. Kita mau bersyafaat untuk gereja Tuhan tempat ini supaya banyak jiwa ditambahkan oleh Tuhan. Kita berdoa buat kota ini supaya ada tuaian yang Tuhan kerjakan untuk kota ini. Ada lawatan Tuhan untuk kota ini. Kita tidak boleh egois hanya berdoa buat gereja kita, tapi kita harus berdoa di mana kota kita ada saat ini. Karena itu perintah Tuhan. Tuhan berkata, berdoalah, usahakanlah kesejahteraan di mana kota engkau aku buang. Ya, terima kasih. Tuhan ingin kita juga bersyafaat untuk kota ini, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu mengangkat tangan untuk berdoa buat Ponorogo. Angkat tanganmu. Taruh dulu pergumulanmu. Taruh dulu kepentinganmu. Ayo angkat tanganmu dan berdoa untuk kota Ponorogo. Kota di mana Tuhan pelihara engkau. Kota di mana Tuhan memberkati engkau. Sudahkah engkau berdoa untuk kota ini? Angkat tanganmu dan berdoalah buat Ponorogo. Ponorogo penuh kemuliaan Tuhan. Ponorogo diberkati Tuhan. Ponorogo mengalami kemuliaan Tuhan. Ponorogo mengalami lawatan Tuhan. Ponorogo maju. Ponorogo berkembang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Ponorogo untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kota ini penuh kemuliaan, penuh damai sejahtera. Kesejahteraannya Tuhan akan limpahkan di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuka kesempatan-kesempatan yang baru atas kota ini. Ya, Tuhan. Pembangunan akan terjadi. Masyarakatnya akan mengalami kesejahteraan dari Tuhan. Investasi baru masuk untuk kota ini. Pendidikannya akan maju. Akan muncul sekolah-sekolah berkualitas. Bahkan sekolah-sekolah bertaraf internasional. Kota ini diberkati. Pusat-pusat kesehatan yang terus berkembang. Kami juga berdoa Tuhan untuk sarana-sarana untuk publik. Segala urusan dipermudah. Segala roh ketamakan, roh cinta uang kami patahkan di dalam nama Yesus. Sehingga sarana-sarana publik untuk pengurusan pengadministrasian lancar. Tidak ada Tuhan suap menyuap. Ya, Tuhan. Kami
Kami berdoa, kota Ponorogo dilawat Tuhan, Amin. Amin. bersih Ya Tuhan. di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biar Tuhan mengajari kami menaruh hati-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kami tidak hanya berdoa untuk kepentingan diri kami, tapi kami mau belajar untuk bersyafaat seperti Tuhan bersyafaat bagi kami, menjadi pengantara bagi kami untuk kepentingan kami. Kami pun mau Tuhan pakai menjadi pengantara antara orang-orang memerlukan kasih Tuhan dengan Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kami mau menjadi pengantara Tuhan, menjadi duta-dutanya Tuhan, sehingga orang luar akan percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mendengar firman Tuhan bukan untuk kami lupakan, tapi kami mendengar firman Tuhan untuk kami lakukan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Sebelumnya selamat datang kembali di Gereja Bethel Tabernakel Maranatha Ponorogo. Pengumuman yang pertama tentu minggu depan kita akan kembali lagi beribadah bersama di tempat ini pukul 8 pagi. Lalu hari Kamis, nanti di hari Kamis akan ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di tempat ini juga kami mengundang Bapak Saudara untuk hadir kembali di tempat ini pada hari Kamis pukul 8 pagi. Selanjutnya juga doa malam. Apakah ada Om hari Kamis? Oke. Doa malam pada hari Kamis akan diliburkan karena juga bertepatan dengan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saya kembali ulang pengumuman. Hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya, pukul 8 pagi Bapak Ibu. Ya ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 8 pagi. Tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Paulus Kristanto. Ini persembahannya. Ya, laporan persembahan untuk 15 Mei 2022, persepuluhan sebesar 755.000, kolekte sebesar Rp205.000, kas kasih sebesar Rp234.000. Ya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Habis ibadah yang kur tinggal untuk latihan tur. Mari kita semua bangkit berdiri. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang begitu mengasihi kami.
Sehingga Tuhan mau bersyafaat untuk kehidupan kami, supaya kami sampai di tempat di mana Tuhan berada. Terima kasih, biar kami menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan pegang tangan kami dengan erat. Jangan biarkan terlepas hidup kami. Kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu itu yang memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi damai sejahtera buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami, terus Tuhan lawat, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu, sehingga apa yang terjadi di atas bangsa ini mulai mereda, dan biar terus Tuhan kerjakan Amin. pertolongan-Mu secara dahsyat, sehingga bangsa kami mengalami kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan juga tolong Tuhan kota kami, Tuhan terus lawat. Kami berdoa buat para pemimpin, Tuhan memberkati. Aparat keamanan yang berjaga, Tuhan memberkati. Berikan wibawa ilahi, otoritas yang daripada Tuhan. Sehingga dalam mengerjakan tugas-tugasnya Tuhan, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, maka pertolongan yang dahsyat akan kami mengalami Tuhan. Terima kasih, dan kembalikan kami dalam jam-jam ibadah, di dalam ibadah Kamis, kenaikan Tuhan, biar kami kembali beribadah, hari Minggu kami beribadah, bahkan di dalam jam-jam doa bersama Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan setiap anak-anak punya hati untuk bersama-sama bersekutu, berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang, Tuhan jaga, lindungi, sertai kami. Dalam pekerjaan kami Tuhan memberkati. Dalam pelayanan kami Tuhan memberkati. Di dalam rumah tangga kami Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita, keharmonisan. Untuk anak-anak kami yang bersekolah, hikmat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan, masa depan mereka ada di dalam tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Dan biar setiap kita berkenan, semakin hari semakin berkenan, sehingga kita layak menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, Shalom, damai Allah Turun ke atasmu. sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.